Ah, tolong jadikan saya co-host Ibu. Bapak kami dalam Tuhan Yesus Kristus terpuji, termulialah Engkau ya Bapa. Engkau sudah memberkati kehidupan kami dalam menjalani Natal dan kami mau melihat secara terus-menerus bagaimana proses Tuhan melalui pertumbuhan Yesus Kristus yang walaupun di dalam kelahirannya sungguh mengalami penderitaan, kesengsaraan juga, bahkan pengungsian. Biarlah kami Tuhan bisa memaknai akan kebenaran firman-Mu. Kami dapat Tuhan memilih untuk mengikuti, memikul salib kami masing-masing. Pada pagi hari ini Tuhan kami akan mendalami kebenaran firman-Mu dari Matius 2 ayat 13 sampai 23, dari pengungsi ke penyelamat, kemuliaan di balik kehinaan. Kami yakin percaya kebenaran firman yang bisa kami rekam saat ini dan akan kami bagikan kepada hamba-hamba Tuhan untuk bisa menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini semakin banyak orang yang dimenangkan dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, dalam minggu pertama sesudah Natal, 28 Desember 2025 ini, firman Tuhan menyapa kita dari Matius 2 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-23, meningkir ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu meningkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan seluruh wilayah sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang ditanyakannya dengan teliti kepada orang-orang Majus itu. Dengan demikian digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Terdengar suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangis anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya lalu pergi ke tanah Mesir. Namun setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Judea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Setelah diperingatkan dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita belajar dari Injil Matius ini, dia selalu bagaimana menghubungkan dengan perjanjian lama begitu. Apa yang menjadi nubuatan-nubuatan Mesias yang ada di dalam perjanjian lama, Matius berupaya untuk menunjukkan
bahwasannya perjanjian itu ataupun pergumulan ataupun pertanyaan tentang kemesiasan itu dijawab oleh Matius di dalam perjanjian baru, terutama dalam Injil Matius ini. Dia berupaya selalu bagaimana dia bisa menunjukkan bahwasannya Yesus itu yang lahir di kandang domba Bethlehem itu adalah penggenapan seluruh perjanjian lama. Puncaknya adalah dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, di pagi hari yang indah ini kita mau merenungkan dari pengungsi ke penyelamat, kemuliaan di balik kehinaan. Bagaimana kita bisa sanggup melihat saat kita tadi mendengarkan bahwasannya Yesus itu menyingkir ke Mesir dan juga terjadi pembunuhan di Bethlehem oleh karena Raja Herodes yang tersaingi. Saudara-saudara, bahwasannya melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita mau belajar bagaimana kita bisa melihat bahwasannya Yesus yang lahir di kandang domba Bethlehem itu harus dibawa mengungsi pada malam hari ke Mesir. Jadi kita bisa belajar lewat pengungsian itu dari pengungsi ke penyelamat, kemuliaan di balik kehinaan. Kita bisa belajar lebih dalam Minggu Apen, Minggu Natal pertama ini. Bagaimana kita bisa melihat Yesus itu sesudah lahir masih dalam posisi bayi, dia harus dibawa lari ke Mesir dalam rangka untuk menyelamatkannya. Saudara-saudara, bahwasanya bisa kita lihat lebih dalam bagaimana Yesus itu dibawa lari ke Mesir atas perintah dan petunjuk dari Tuhan Allah. Jadi saudara-saudari, bisa kita lihat sebelum masuk ke lebih dalam teks ini, Herodes itu adalah yang diangkat oleh Romawi pada masa itu. Dia takut disaingi. Dalam perjalanan sejarah dia bisa dikatakan berada dari garis keturunan Esau. Dia sangat paranoid dan kejam dan bahkan pernah membunuh istri dan anak-anaknya sendiri. Jadi saudara-saudara yang kekasih, bahwasannya ketika dia mendengarkan tentang Yesus, Raja yang dilahirkan di Bethlehem, dia merasa tersaingi. Walaupun dia sebetulnya raja titipan di tengah-tengah orang Israel pada masa itu. Apa yang terjadi di dalam pemerintahan Herodes ini bisa juga menjadi suatu perbandingan juga bagi kita pada saat ini. Jikalau tadi pagi dipercakapkan di Kingdom Pemilih Indonesia ini betapa masifnya korban narkoba di Indonesia yang semuanya itu sebetulnya tidak terjadi begitu saja, tetapi ada lingkaran setan bisa di dalamnya yang harus sebetulnya diputus, harus bekerja sama begitu, mulai dari tingkat pemerintahan, dari tingkat desa. Dan apa yang terjadi juga pada saat ini, pengungsi yang terusir dari tanah airnya bisa juga terjadi sebagaimana pengalaman yang dialami Tuhan Yesus pada waktu lahir. Atau ketidakadilan sosial yang merajalela, ketidakpastian politik dan ekonomi. Bagaimana kita bisa menghadapi itu? Mari kita saudara-saudari, ketika kita belajar dari pengungsi ke penyelamat ini, kemuliaan itu terkadang ada di balik kehinaan sebagaimana yang dialami oleh Tuhan Yesus pada masa itu. Jadi bisa kita lihat saudara-saudari, formasi dari kehinaan ke kemuliaan itu perjalanan geografis Yesus sebagaimana dalam Matius 2 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 itu. Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga lalu meningkir ke Mesir. Ini saudara-saudari untuk menunjukkan perjalanan dari Bethlehem ke Mesir
nanti dari Mesir ke Nazaret. Apa maknanya ini? Bethlehem adalah menjadi suatu titik janji kota Daud yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Mesir adalah menjadi ruang perlindungan pada pengungsi. Nazaret adalah menjadi tempat kehinaan kepada orang-orang yang terpinggirkan. Pesan utama yang mau disampaikan, kemuliaan Allah seringkali tersembunyi di balik kehinaan. Jadi jangan merasa kecil hati saat kita terbuang ataupun merasa terhina di dalam kehidupan ini, karena di situ bisa kemuliaan Allah tersembunyi. Pelarian ke Mesir bisa kita lihat kembali Yesus sebagai pengungsi. Sebagai pengungsi tentulah posisinya paling rentan dan rendah, kehilangan identitas, kehilangan keamanan dan juga martabat pada masa itu gitu. Tetapi Allah selalu menjadi pelindung, menjadi penjaga. Dia kehilangan kehormatan di tengah-tengah pelarian itu. Dalam ayat 13 dikatakan, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, yaitu ke daerah lain, ke negeri lain, negara lain, dalam situasi masa kecil. Ini saudara-saudari posisi yang paling rentan dan rendah. Kehilangan identitas, keamanan dan martabat. Tetapi Allah selalu melindunginya dalam situasi kondisi kepengungsian itu. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Apa yang terjadi ini, saudara-saudari, bisa menjadi suatu tipologi Yesus sebagai Musa baru dan Israel sejati yang bisa kita pahami. Yesus sebagai Musa baru dan Israel sejati itu menjadi paralelisme dengan Musa, Herodes Firaun baru, ataupun pembantai anak-anak yang bisa digambarkan seperti Firaun pada masa itu, membunuh anak-anak di tengah-tengah orang Israel supaya tidak terjadi pertumbuhan. Yesus menjadi Musa baru, yaitu menjadi pembebas umat Tuhan. Musa pada masa itu pembebas untuk bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Perintah malaikat mirip seperti di dalam Keluaran 4 ayat 19 sampai 20, bagaimana Musa mau membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Jadi apa yang dikatakan dari Mesir kupanggil anakku itu tidak tiba-tiba itu begitu. Tetapi itu dikutip dari Hosea 11 ayat 1. Apa maknanya itu? Bahwasanya Yesus Israel sejati yang merekapitulasi sejarah bangsa Israel sebagai penggenapan Masias itu untuk dinyatakan kepada semua bangsa-bangsa. Anak yang taat berbeda dengan Israel yang tidak taat. Ini saudara-saudari, eksodus baru ataupun pembebasan baru, pembebasan dari perbudakan dosa, itu yang dibawakan oleh Yesus Kristus. Musa membawa bahwasannya bagaimana membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tapi Yesus itu membawa pembebasan yang sungguh sangat besar, yaitu pembebasan manusia dari dosa. Apa yang bisa kita lihat di sini, bahwa kita bisa melihat wajah Yesus di dalam diri pengungsi, menghapus diskriminasi dan stigma sosial. Bisa kita lihat saudara-saudari, Allah hadir di tempat terpinggirkan. Immanuel, Allah menyertai kita, bukan di istana, tapi di tengah-tengah penderitaan. Kerajaan Allah bekerja melalui kerentanan. Ketaatan Yusuf, saudara-saudari, bisa kita lihat tadi, bahwasannya Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga, segera taat tanpa menunda, meninggalkan zona nyamannya, berani menghadapi ketidakpastian atas perintah Tuhan. Saudara-saudari, kita bisa melihat dalam ayat 16 sampai 18 itu, yaitu pembantaian di Bethlehem, itu menjadi suatu tragedi di bawah kedaulatan Allah, di mana pada
saat itu saudara-saudari pembantaian sebagai kontrol sosial ekstrim, paranoid dan patologi daripada kekuasaan Herodes gitu. Jadi bisa dihitungkan waktu itu korban anak-anak sekitar 10 sampai 30 anak laki-laki di desa kecil Bethlehem itu dibantai semua. Itu saudara-saudari menjadi suatu penggenapan dari firman Tuhan dari Yeremia 31 ayat yang ke-15. Suara yang terdengar di Roma, ratapan dan tangis yang amat pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kalau di dalam Yeremia waktu itu adalah mereka dibuang ke dalam pembuangan Babilonia, mereka menangis. Tapi kalau kita lihat saudara-saudari dalam Matius 2 ayat 16 sampai 18 itu terdengar suara di Rama tangis dan ratap yang amat sedih itu untuk menunjukkan anak-anak di bawah 2 tahun dibunuh semua begitu. Saudara-saudari, apa yang bisa kita lihat di sini? Supaya genaplah firman Tuhan. Bukan kehendak Allah, bukan kehendak aktif Allah, melainkan kejahatan manusia itu Allah mengizinkan dalam kedaulatannya. Apa yang bisa kita dalami dari kejadian ini, pembunuhan anak-anak di Bethlehem ini, bahwasannya Rama menjadi pusat deportasi ke Babel pada masa perjanjian lama, Bethlehem menjadi tempat pembantaian. Saudara-saudari, bahwasannya janji pemulihan dalam Yeremia 31 itu bahwasannya ratapan diikuti janji perjanjian baru. Anak-anak akan kembali dari negeri musuh pembuangan Babilonia. Penderitaan rasa sakit akan terakhir sebelum pemulihan. Apa di situ yang bisa kita lihat adalah solidaritas Allah. Allah memahami air mata dan kehilangan. Allah adalah Mesias yang hadir di tengah-tengah rasa sakit. Allah mau mengubah ratapan itu menjadi sukacita. Jadi saudara-saudari, bisa saja kita menangis seperti yang terjadi di dalam situasi Bethlehem ini atas segala penderitaan ataupun pembunuhan yang terjadi yang sangat keji itu begitu. Tapi di dalam tangisan itu, mari kita selalu mendekatkan diri, menyatu dengan Tuhan dalam menghadapi penderitaan itu. Itu bukan tandanya kurang iman saat kita menangis. Itu menjadi suatu ekspresi keberanian menghadapi realitas pahit dalam kehidupan ini. Itu yang akan membawa duka ke hadapan Allah. Kedaulatan Allah, saudara-saudari, bisa kita lihat bahwasannya kematian Herodes dicatat gitu. Sampai 3 kali di dalam Matius 2 itu. Itu menjadi suatu penekanan teologis yang amat mendalam. Penindasan itu bersifat fana. Firman Tuhan itulah yang kekal. Rencana Allah tidak dapat digagalkan oleh Herodes itu dengan pembunuhan kepada anak-anak. Harapan bagi yang berduka, Allah tidak pernah tidak peduli. Kehadiran Mesias itu di tengah kegelapan itu menjadi suatu pembalikan air mata menjadi sukacita. Saudara-saudari kekasih, bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23 itu. Bagaimana Yesus kembali dari Mesir. Di situ saudara-saudari, kemuliaan di balik kehinaan. Bisa kita lihat apakah penderitaan itu sudah selesai belum. Karena saudara-saudari, yang setelah Herodes mati, maka dia dilanjutkan oleh Arkelaus. Itu anaknya sendiri. Tapi perintah dan petunjuk dari Tuhan supaya jangan kembali ke Bethlehem, tetapi supaya mereka pergi ke Galilea. Itu menjadi sesuatu yang menunjukkan penderitaan itu belum selesai begitu. Dan kita bisa lihat dalam ayat 19 sampai ayat yang ke-23 itu. Nazaret itu desa yang termasuk terisolasi dan tidak signifikan.
Dan itu saudara-saudari menjadi suatu label penghinaan pada masa itu. Itu menjadi sesuatu identitas yang ditentukan menjadi tempat asal. Ini perubahan rute karena politik. Arkelaus di Judea sama kejamnya dengan Herodes. Mimpi ilahi mengarahkan ke Galilea, menetap di Nazaret. Itu pilihan Allah yang disengaja. Marginalitas sebagai identitas. Yesus mengidentifikasi diri dengan yang tertolak. Allah bekerja dari pinggiran, bukan dari pusat bukan dari pusat kekuasaan, bukan dari pusat perkotaan, tapi dia bekerja dari pinggiran. Jadi bisa kita lihat saudara-saudari dalam Injil Lukas lebih nyata, dimulai dari Galilea berangsur-angsur ke Yerusalem, lalu dari Yerusalem sampai ke ujung bumi begitu. Jadi Nazaret ini termasuk daerah yang termarginal pada masa itu. Bisa saja seperti itu, satu daerah di daerah yang tertentu bisa dianggap menjadi satu stigma buruk. Dan ketika kami berada di Tarutung saat kuliah di sana begitu, ada satu daerah yang dianggap buruk gitu, tidak baik daerah itu, tidak baik dimasuki, tidak baik di pergaulan di tempat itu. Seperti itulah posisi Nazaret pada masa itu. Bahwasanya itu adalah suatu daerah yang terpinggirkan. Tetapi Yesus setelah kembali dari Mesir, dia ke Nazaret, yaitu daerah yang dianggap terhina pada masa itu gitu, atau dianggap tidak signifikan, terpinggirkan. Saudara-saudari, bahwasannya apa yang menjadi teka-teki dari orang Nazaret ini adalah suatu permainan kata mesianik, Niger, yaitu artinya tunas atau cabang. Ini juga saudara-saudari, Matius menunjukkan penggenapan dari Yesaya 11 ayat 1. Permainan kata Niger, yaitu menjadi Nazaret. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, yaitu Yesus, tunas mesianik dari keluarga Daud. Nazir yang dikhususkan, bahwasanya Yesus itu adalah yang dipisahkan bagi Allah seperti Simson. Hidup dalam kekudusan dan pengkhususan total bagi misi yang ilahi. Kehinaan sebagai pengginapan, bahwasanya Mesias sosok yang terhina dan ditolak itu saudara-saudari kemuliaan yang tersembunyi di balik kehinaan. Ini sesuatu yang paradoks, kekuatan melalui kelemahan. Bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita terus saudara-saudari selami kebenaran firman Tuhan itu, sehingga kita bisa mengalami transformasi sebagaimana tema saat ini, dari pengungsi ke penyelamat. Dari pengungsian ke penyelamat ini adalah proses suatu transformasi. Bethlehem adalah kota terhormat. Pengungsian di Mesir itu adalah menjadi sesuatu kerentanan untuk perlindungannya begitu. Nazaret itu sebagai tempat kehinaan yang terpinggirkan. Tapi dari situlah muncul penyelamat ataupun kemuliaan. Kemuliaan tersembunyi, tidak dalam kemegahan duniawi, tidak dalam status sosial tinggi. Dia tersembunyi di balik kehinaan dan penderitaan. Identitas sejati bukan ditentukan status sosial ataupun tempat asal, tetapi ditentukan hubungan dengan Kristus. Bagaimana orang Nazaret yang terhina tetapi disebut menjadi anak Allah. Di situ hadir penyelamat itu untuk menyelamatkan mereka dari pinggiran itu. Itu menjadi transformasi dari pengungsi ke penyelamat sebagaimana tema pada saat ini. Bagaimana ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Jadi saudara-saudari, bisa saja penolakan, stigma, ejekan, dan kehilangan status ataupun kehormatan duniawi melawan arus utama mungkin di masyarakat begitu. Tapi di situ bisa tersembunyi kemuliaan Tuhan. Identitas terdalam kita bisa tersembunyi di situ sebagai anak-anak Allah. Bukan validasi dari dunia ini yang sangat penting bagi kita,
tetapi cukup dalam Kristus, bukan pengakuan manusia. Melayani di tempat terpinggirkan, tidak mencari kemuliaan dalam status sosial. Hadir bersama yang kecil dan lemah. Allah hadir. Kehadiran Allah paling nyata adalah di pinggiran. Saudara-saudari, bahwasannya kedaulatan Allah itu nyata di dalam perjalanan sejarah bangsa Israel itu, tersembunyi di balik tirai. Jadi bisa kita lihat, saudara-saudari, 3 mimpi yang dinyatakan kepada Yusuf begitu. Mimpi yang pertama, perintah untuk pergi ke Mesir, itu ayat yang ke-13. Mimpi yang kedua, perintah untuk kembali ke Israel, itu ayat 19 dan ayat yang ke-20. Mimpi yang ketiga adalah perintah ke Galilea atau Nazaret, itu ayat 22, bukan ke Judea atau kembali ke Bethlehem. Ini apa artinya? Bahwasanya ada di situ kontrol ilahi atas sejarah. Herodes dan Arkelaus adalah menjadi bidat dalam rencana Allah, penentang dalam rencana Allah. Tetapi Allah memegang kendali penuh. Jadi manusia, kekuatan manusia seperti Herodes mau mencoba menggagalkan rencana Allah itu, tetapi Allah yang memegang kendali penuh. Setiap gerakan geografis di situ ada desain yang ilahi, bagaimana kita bisa melihat itu. Supaya genaplah yang difirmankan Tuhan, bukan kebetulan, melainkan penggenapan nubuat. Sejarah berada di bawah kedaulatan Allah. Kematian Herodes kepadaan penguasa dunia. Fakta historis menunjukkan bahwasanya Herodes itu meninggal sekitar bulan Maret atau April tahun keempat sesudah Masehi. Beberapa bulan setelah pembantaian Bethlehem itu, dan dia meninggal dunia dan dia digantikan oleh anaknya. Apa di sini maksudnya? Bahwasanya kematian Herodes dicatat sampai 3 kali dalam Matius 2 itu. Penindasan itu bersifat panah. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Jadi sudah panjang lebar tadi kita bahas, mulai dari perjanjian lama, firman Tuhan itu adalah tetap untuk selama-lamanya. Kemenangan kedaulatan Allah, tidak ada kuasa manusia yang dapat menggagalkan rencana Allah. Rencana keselamatan Allah tetap berjalan. Kekuasaan manusia tidak abadi. Tetapi rencana keselamatan Allah itu adalah rencana kekekalan. Dia tetap berjalan dalam perjalanan sejarah ini. Jadi sekalipun kita agak menakutkan tadi dalam percakapan bahwasanya 6,5 juta penduduk Indonesia menjadi korban narkoba, tapi kita yakin itu kekuasaan manusia tidak abadi, rencana keselamatan Allah itu tetap berjalan. Dan bagaimana kita terus mengikuti rencana Allah itu di tengah-tengah penderitaan yang kita hadapi saat ini. Kita tidak takut terhadap penguasa dunia. Karena apa? Kekuatan duniawi memiliki keterbatasan waktu, tetapi bukan dalam arti kita frontal melawan kalau ada seperti Herodes itu. Tapi kita bisa melawan dengan kerendahan hatian. Kita yakin akan perlindungan Allah lebih kokoh dari benteng manusia. Seperti keluarga kudus yang dilindungi. Yesus yang lahir pada masa itu yang dibawa lari ke tempat pengungsian oleh Yusuf dan Maria dalam rangka perlindungan Allah. Saudara-saudari, menantikan penggenapan rencana Allah, kita harus sabar menunggu waktu Allah yang tepat, tidak bertindak berdasarkan nalar manusia semata-mata. Iman ditempa dalam proses menanti. Iman ditempa dalam proses menanti. Mari kita terlibat selalu secara aktif. Tidak takut ataupun minder di hadapan dunia ini. Terkadang saudara-saudari, ketika kita menghadapi ataupun menyimpan sesuatu akar pahit, kita bisa menjadi minder. Tetapi ketika kita sudah tahu akan terlibat aktif di dalam kedaulatan Allah, kita tidak takut ataupun minder di tengah-tengah dunia ini. Karena kita mengikuti rancangan Allah. Keberanian profetis kita tidak kompromi
dengan ketidakbenaran. Kita berani membela yang terpinggirkan. Sebagaimana Yesus yang bisa kita lihat di sini. Apa saudara-saudari yang bisa menjadi suatu praktek dalam kehidupan dari kebenaran firman Tuhan ini? Mari melihat wajah Yesus pada orang asing. Pengungsi, migran, tunawisma bukan orang lain ataupun beban sosial. Wajah Kristus itu di tengah-tengah ketidakberdayaan. Mari kita praktekkan selalu hidup murah hati, menyediakan tempat perlindungan, membuka peluang pendidikan, pendampingan psikososial, dan kesehatan, saudara-saudari. Kita bisa menjadi suara bagi yang tidak bersuara, memperjuangkan keadilan bagi yang terpinggirkan, menentang sistem yang menindas dalam kehidupan kita. Ini saudara-saudari. Ketaatan kita adalah membedakan suara Tuhan di tengah-tengah krisis. Melalui doa, firman Tuhan, dan pimpinan Roh Kudus, membuka hati sepenuhnya terhadap bimbingan Allah, apa yang harus kita kerjakan dalam zaman yang kita hadapi saat ini. Mari kita berani terkadang harus meninggalkan zona nyaman kita, keluar dari rencana Allah, keluar dari rencana pribadi kita. Kita terbuka terhadap intervensi Allah. Bahwasanya Allah terlibat selalu dalam perjalanan sejarah ini. Itulah yang harus kita ikuti. Bukan keluar, saudara-saudari, dari rencana Allah itu. Ataupun kita harus berani keluar dari rencana pribadi kita untuk mengikuti rencana Allah. Terbuka terhadap intervensi Allah di dalam kehidupan kita. Bangun, lalu berangkatlah malam itu. Tanpa penundaan atau tawar-menawar, respon langsung dan penuh kepercayaan. Saudara-saudari, terkadang kita harus menerima penolakan, konsekuensi mengikut Kristus. Kehilangan status ataupun kehormatan duniawi kita. Tidak mencari validasi dunia. Kecukupan di dalam Kristus, saudara-saudari, itu sudah cukup bagi kita dikasihi dan dipanggil untuk melakukan kehendak Bapa, tidak diguncang penilaian masyarakat. Melayani di tempat yang terpinggirkan, keluar dari zona nyaman kita, membangun solidaritas dengan yang lemah. Kemuliaan Allah di tempat yang tidak diharapkan. Saudara-saudari, mari kita simpulkan kebenaran firman Tuhan ini dari pengungsian menjadi penyelamat, dari kehinaan menjadi kemuliaan ini. Dari pengungsi yang diburu ataupun mengalami kehinaan, melalui hidup di Nazaret yang terpinggirkan, menjadi penyelamat umat manusia ataupun menjadi kemuliaan. Ada di sini pola ilahi, kemuliaan Allah tersembunyi di balik kehinaan. Allah bekerja melalui yang rendah dan terpinggirkan. Keselamatan bukan melalui kemegahan duniawi. Mari saudara-saudari kita selalu mengalami transformasi dari kehinaan menuju kemuliaan. Melalui jalan salib menuju kebangkitan. Melalui penderitaan bukan akhir, tetapi jalan untuk menuju kemuliaan. Kita yakin saudara-saudari ketika kita melihat wajah Yesus di dalam pengungsi dan migran ataupun yang terpinggirkan, pelayanan itu menjadi nyata. Atau saat kita melakukan advokasi untuk keadilan, kita hadir bersama yang lemah dan tertindas. Ketaatan di tengah-tengah ketidakpastian, adanya kepekaan rohani untuk mendengar suara Tuhan, sebagaimana dalam firman Tuhan saat ini, bagaimana Yusuf sangat peka dia mendengar suara Tuhan itu melalui mimpi. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita bisa peka mendengarkan suara Tuhan itu. Apa yang mau kita lakukan dalam kehidupan ini. Jadi tidak harus melalui mimpi. Banyak cara Tuhan supaya kita bisa peka mendengar suaranya. Kesiapan untuk mengubah rencana pribadi kita. Untuk ketaatan segera tanpa menunda dalam kehidupan ini. Menemukan kemuliaan di balik kehinaan. Tidak mencari kemuliaan kita.
dalam status sosial kita. Kita betul-betul melayani di tempat yang terpinggirkan. Allah bekerja melalui yang rendah. Janji Allah bagi kita mengubah kehinaan menjadi kemuliaan seperti Yesus dari pengungsi menjadi penyelamat, transformasi dalam kerajaan Allah. Ada selalu pengharapan dalam kehidupan kita, meskipun menghadapi kehinaan, penolakan, penderitaan, tetapi Allah hadir dan bekerja di tengah krisis. Pembalikan air mata menjadi sukacita. Itu menjadi sesuatu transformasi, janji dan pengharapan. Panggilan kita untuk selalu mengikuti jalan Yesus. Memilih kehinaan demi menyelamatkan. Menjadi terang kesaksian bagi dunia ini. Marilah kita saudara-saudari menunjukkan solidaritas dengan yang terpinggirkan. Taat di tengah ketidakpastian. Menemukan kemuliaan di balik kehinaan. Dengan demikian kita menjadi terang kesaksian saudara-saudari. Dengan demikian kita memancarkan kasih Kristus. Dengan demikian kita menghadirkan harapan bagi dunia yang membutuhkan. Ingatlah saudara-saudari, bahwasannya dari Mesir kupanggil anakku. Ia akan disebut orang Nazaret, orang yang terpinggirkan, tetapi dialah menjadi penyelamat kita. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita, dan kita sampaikan dengan sukacita di tengah-tengah gereja kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di sorga untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi firman yang hidup, firman yang menegarkan dan menejukkan kami. Sekalipun Tuhan kami harus menghadapi terkadang penderitaan sebagaimana yang dialami oleh Yesus. Sehingga Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini kami bisa merenungkan sebuah tema dari pengungsi ke penyelamat, kemuliaan di balik kehinaan yang bisa terjadi dalam kehidupan ini. Tuhan, dengan merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini menjadi sesuatu perenungan yang sangat berharga bagi kami. Terpuji, termulialah Engkau ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.